Sergio Varias. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini pemain sebelah kanan putus ya, tidak bisa mengintercept. Nah, di sini pemain nomor 6 sedikit terlambat. Mau nggak mau harus ada yang menutup dari pemain CB. Nah, tertariklah ini teman-teman CB ini untuk menutup permainan Al Ittihad. Jadi, di sini ada space yang kosong, rongga kosong. Disinilah masuk pemain Al Ittihad yang masuk ke dalam untuk memanfaatkan ruang tersebut. Dan ini teman-teman sering didapat Persebaya ketika menghadapi Persija di final Piala Gubernur Jatim. Kaigat ulang cubo-cubo. Nah teman-teman, kali ini kita bakalan menganalisis permainan Al Ittihad versus Pohang Steelers di tahun 2009. Kenapa kita bahas bahwa Sergio Varias, pelatih Persija Jakarta, menanganin Pohang Steelers di tahun 2009 tersebut. Nah pada pertandingan itu teman-teman, Pohang Steelers unggul 2-1 atas Al Ittihad. Nah, di sini teman-teman ada beberapa poin yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, ada beberapa spirit, gaya permainan Pohang Steelers, skema taktikal Pohang Steelers yang dibawa ke Persija Jakarta. Nah, pasti kalian penasaran apakah itu? Tanpa berlama-lama lagi guys, kita langsung menuju ke videonya guys. Nah, kita masuk dulu ke starting 11 di atas kertas teman-teman. Nah, di sini warna biru Al Ittihad menggunakan formasi 4-4-2 guys. Sedangkan Pohang Steelers menggunakan formasi 4-1-4-1 atau bisa menjadi 4-3-3. Sampai situ clear teman-teman. Nah, di sini Pohang Steelers menggunakan formasi 4-1-4-1. Warna merah teman-teman, tim asuhan dari Sergio Varias yang sekarang melatih Persija Jakarta. Di Persija Jakarta, Sergio Varias juga menggunakan skema yang sama seperti di Pohang Steelers, menggunakan formasi 4-1-4-1 ketika bertahan, kemudian menggunakan formasi 4-3-3 ketika menyerang. Itu di Persija Jakarta. Sedangkan di pertandingan ini juga teman-teman, dalam keadaan bertahan atau ketika tim lawan melakukan build up serangan, Pohang Steelers menggunakan formasi 4-1-4-1. Seperti ini teman-teman, skemanya udah jelas ya. Kemudian ketika Pohang Steelers menerima bola, nah merubah menjadi formasi 4-3-3 dengan Denilson masuk ke dalam menjadi sayap kanan, Byung Jun masuk menjadi sayap kiri teman-teman. Sampai situ sudah jelas, dan didukung oleh pergerakan Jae-sung ataupun Tae-soo, dan pemain nomor 6 ada Shin yang menjadi breaker atau gelandang bertahan yang memutus serangan lawan ketika attack atau counter attack teman-teman. Sampai situ udah clear teman-teman ya. Selanjutnya Sergio Varias mempunyai pemain nomor 6 di Pohang Steelers. Siapa dia? Yaitu Shin. Di sini dia teman-teman. Di Persija Jakarta, pemain yang sama juga di posisi tersebut yaitu Evan Dimas. Sampai situ udah clear teman-teman. Mereka menjadi pemain nomor 6 atau mempunyai satu gelandang bertahan yang fungsinya langsung memutus teman-teman serangan ketika lawan melakukan serangan-serangan baik itu dari tengah ataupun counter attack. Sampai situ udah jelas teman-teman. Yang pertama formasi yang sama, yang kedua mempunyai pemain nomor 6. Selanjutnya di Pohang Steelers mempunyai wing kanan ataupun sayap kanan kiri yang cepat dan bagus. Nah, kita lihat di sini Denilson mempunyai skill individual, sedangkan di Persija Jakarta mempunyai Rico Simanjuntak yang cepat, Denilson juga cepat. Kemudian di kiri ada Byung Jun. Nah, Byung Jun ini tipe-tipe seperti Osvaldo ataupun ya Osvaldo teman-teman. Di Persija Jakarta Osvaldo ada. Nah, di sini yang menarik nih, yang menarik menjadi garis bawah ya. Kalian garis bawahi pendukung Persija Jakarta. Apa itu? Di sini Jae-sung sama Tae-soo mempunyai determinasi, mempunyai gaya yang sedikit saling menutupkan. Apa itu? Tae-soo agresif, Jae-sung yang membantu untuk menutup, yang mengcover. Nah, kemudian Jae-sung kalau misalnya dia masuk ke dalam, Tae-soo yang melakukan support atau covering. Nah, di sini teman-teman yang tidak dipunyai oleh Persija Jakarta. Di posisi Jae-sung ataupun Tae-soo ya biasa ditempati oleh Klok ataupun Rohit Chan, mereka terlalu defense. Makanya oleh sebab itu Sergio Varias mengatakan akan membeli pemain salah satunya di sisi sini teman-teman, antara sisi sini untuk membantu pergerakan Marco Simic di depan, yang dimana sering Marco Simic turun ke bawah. Dan di sini teman-teman terakhir di Pohang Steelers, Sergio Varias mempunyai striker Ristik teman-teman, mempunyai postur tinggi, nanti ada gambarnya. Kemudian Persija Jakarta mempunyai Marco Simic. Yang membedakan Ristik di sini teman-teman lebih stay di depan, Marco Simic lebih sering turun ke belakang karena sokongan dari sisi tengah
sedikit mandek. Nah, tanpa berlama-lama lagi guys, kita langsung melihat cuplikan videonya. Nah, di sini dia teman-teman, baju kuning ini Al Ittihad, baju merah Pohang Steelers. Kita lanjut. Al Ittihad 이제 잠시 후에 전반전 시작이 되겠습니다. Ini teman-teman dah dimulai kick off. Nah, di sini jelas teman-teman, clear ya. Di sini Pohang Steelers menggunakan 4 pemain di belakang guys. Ada 1 pemain, ada 2 pemain, ada 3 pemain, ada 4 pemain. Dan di sini guys, ada 1 pemain gelandang bertahan. 4-1 udah jelas ya. Sedangkan di depan 1 pemain ini teman-teman ada 4 gelandang. 1 pemain, 2 pemain, 3 pemain, 4 pemain, dan striker tunggal ada Ristik teman-teman. Nah, di sini mereka clear menggunakan formasi 4-1-4-1 ketika tim lawan melakukan atau memegang bola dan merubah formasi 4-1-4-1 tersebut menjadi formasi 4-3-3. Dan gaya yang dilakukan Pohang Steelers ini, yang poin pertama lo dibawa Sergio Parias ke Persija Jakarta. Clear ya, clear ya. Cuman ada konten seperti ini di sini. Lihat teman-teman. Jelas banget. Di sini jelas lagi teman-teman. Nih teman-teman. Ada 1 pemain menjadi breaker atau gelandang bertahan dan 4 menjadi gelandang. Jelas ya, kita lanjut. Nah, dari sini teman-teman, ini masih dalam keadaan defense ya yang dilakukan oleh Pohang Steelers. Dan ini teman-teman celah yang sering didapat oleh tim Sergio Parias. Apa itu teman-teman? Transisi bagaimana? Transisi dari bertahan menyerang ke bertahan. Mereka sering menimbulkan lubang teman-teman di salah satu sisi. Contoh nih, di sini teman-teman banyak pemain Pohang Steelers. 1 pemain, 2 pemain, 3 pemain, 4 pemain. Nah, di sini teman-teman, di sisi sebelah sini bakalan banyak sisi-sisi kosong. Kita lihat guys. Disinilah menjadi celah banget nih permainan 1-2 sentuhan. Di sini sisi kosong. Makanya ketika Sergio Parias melatih ataupun ketika melatih di Thailand, disitulah sisi yang sangat-sangat lubang, menjadi lubang nih teman-teman. Permainan 1-2 sentuhan. Ini yang sering dimanfaatkan oleh tim lawan, baik itu ketika Sergio Parias melatih di Pohang Steelers ataupun di Thailand. Kemudian teman-teman, masih dalam keadaan defense. Di ini teman-teman, poin yang sering dieksploitasi kembali yang harus kusampaikan di gawang Sergio Parias. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini pemain sebelah kanan putus ya, tidak bisa mengintercept. Nah, di sini pemain nomor 6 sedikit terlambat. Mau nggak mau harus ada yang menutup dari pemain CB. Nah, tertariklah ini teman-teman CB ini untuk menutup permainan Al Ittihad. Jadi, di sini ada space yang kosong, rongga kosong. Disinilah masuk pemain Al Ittihad yang masuk ke dalam untuk memanfaatkan ruang tersebut. Dan ini teman-teman sering didapat Persebaya ketika menghadapi Persija di final Piala Gubernur Jatim. Kita lihat. Ya, masuk dia guys. Apa mau kata? Khairul. Seperti itu guys. Itu sering didapat oleh lawan dari Sergio Parias. Kita lanjut guys ya. Masih dalam keadaan defense guys. Di sini bisa kalian perhatikan ada lagi kembali space ruang-ruang kosong antar jarak ya, antar jarak CB yang didapat tim Sergio Parias. Pemain sebelah kiri Al Ittihad kembali memanfaatkan skema sama teman-teman seperti skema yang barusan ditunjuk tadi. Kita lihat. Ini teman-teman masuk ya, di sini masuk kan, dilempar bola. Iya. Gila. Kita lanjut. Ini dia teman-teman salah satu pemain CM, central midfielder. Dan ini teman-teman salah satu CM Pohang Steelers juga ya. Nah, di sini teman-teman mereka yang seperti di awal aku bilang tadi, mereka saling melakukan penutupan covering. Kita lihat. Nah, di sini mereka covering teman-teman, sehingga jarak antar striker dengan 2 CM teman tidak jauh. Jadi striker ini tadi tidak turun sering menjemput bola. Sedangkan di Persija Jakarta Marco Simic selalu sering turun. Dan di sini teman-teman tetap ya, Pohang Steelers ataupun di bawah asuhan Sergio Parias memanfaatkan sisi flank kanan flank kiri. Kita lihat teman-teman di sini ya, 3 striker udah ya, 1 pemain, 2 pemain, 3 pemain. Berubah formasi mereka menjadi 4-3-3. Ketika mereka menyerang, lihat, memanfaatkan sisi kanan lagi guys. Sama sih seperti apa yang dilakukan Rico. Sering banget tuh. Lihat. Nah, di sini teman-teman kembali lagi ya, nih 2 CM dari Pohang Steelers. Sangat-sangat dominan. Ini wing kiri, ini wing kanan ataupun gelandang kanan, gelandang kiri guys.
Kita lihat sangat-sangat dominan, sehingga apa yang dilakukan striker dari Pohang Steelers cukup menunggu di depan dan memanfaatkan pemain-pemain lain untuk membantu dia mencetak gol. Lihat guys, wah, terlambat. Nah, kembali guys, ini bisa kita perhatikan posisi dari gelandang dari Pohang Steelers. Nah, ini teman-teman, salah satu pemain dari Pohang Steelers, CM ya, central midfielder, sangat-sangat aktif teman-teman, membantu pergerakan lini depan. Dan ini teman-teman, posisi flank kanan, flank kiri. Nah, lihat, kita perhatikan posisi strikernya tidak sering turun ke belakang, turun jauh banget. Di sini dibutuhkan, didukung, disupport oleh 2 CM itu tadi, kuat banget. Sedangkan di Persija Jakarta itu belum sinkron. Kita lihat teman-teman, lihat, nah nomor 7 nih, jeber, sangat-sangat aktif 2 CM teman-teman. Sedangkan di Persija belum begitu aktif. Nah, kemudian teman-teman tetap ya, skema selanjutnya masih dalam posisi gelandang, sering memanfaatkan sisi kanan. Lihat guys, nih dari posisi wing kanan ini memang gacor si Danielson nih, kayak Rico mainnya, skill individual, tarik atas. Nah, kemudian tetap teman-teman memanfaatkan permainan pemain sayapnya. Kembali guys, Danielson dengan skill individual lagi, ini ciri khas banget. Pelanggaran, gokil. Kita lanjut. Nah, kemudian guys, di sini guys kita perhatikan ada sedikit lubang ya di pemain nomor 6 dari Pohang Steelers. Ini dia guys. Nah, di sini tidak disiplin mengawal pemain Al Ittihad yang warna kuning nih. Kita lihat, jadinya timbul gol di Bear. Nih guys, pemain nomor 6 nya sedikit terlambat menutup pemain Al Ittihad ini. Space ya, lagi space jaraknya teman-teman, sehingga muncul kebobolan dan celah tersebut. Padahal udah diingatkan oleh back Pohang Steelers untuk melihat ini guys. Nah, makanya sekali lagi pemain nomor 6 di tim asuhan Parias itu sangat-sangat penting banget. Lihat teman-teman, nah lihat, jeber nih dia tadi man, out position nah untuk menjaga pemain nomor ataupun Al Ittihad tersebut. Nah, ini teman-teman sama juga, masih skema yang sering dilakukan Parias di Persija Jakarta, memanfaatkan bola mati guys. Kita lihat, gol. Memang Sergio Parias nih dengan bola-bola mati sangat-sangat apik ya, apik tenan. Kemudian guys, kembali dari bola mati ini nggak usah heran kita, Persija Jakarta juga jago banget dari bola mati. Iya, jeber, gol lagi guys, gol lagi. Nih Sergio Parias guys. Oke guys, sampai situ aja video. Jadi kesimpulan apa? Gaya-gaya yang dimainkan Pohang Steelers di bawah asuhan Sergio Parias pada tahun 2009 di final Liga Champions Asia diterapkan Sergio Parias di Persija Jakarta. Apa saja poin-poinnya? Yang pertama guys, dari memanfaatkan sisi kiri, sisi kanan. Kemudian guys, dengan skema yang sama 4-1-4-1, 4-3-3. Kemudian ada yang perlu diperbaikin Persija Jakarta. Apa itu? 2 CM, central midfielder di depan pemain nomor 6 dari Persija Jakarta. Dan terakhir, Pohang Steelers mempunyai pemain nomor 6 dan Persija Jakarta mempunyai pemain nomor 6 juga, yaitu Evan Dimas. Kalau suka kalian video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.